Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا ودخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jadi belajar nahwu sama Abi udah ada jadwal. Belajar nahwu sama Abi udah ada jadwal tuh anak-anak yang baru atau wusto. Nanti bisa disentralin aja putra atau putri. Pokoknya syaratnya sudah hafal tasrifan, yang kedua sudah hafal i'rab. Nah, i'rab. Kalau anak-anak ibtida sudah pada hafal i'rab, jangan ngaji sama Abi. Nanti nggak apa-apa, Egas, Fahri mulai ngaji sama Abi lagi dari nol. Disentralin aja, sentralin. Nanti dia bisa ikut lomba-lombaan gitu. Lomba pondok aja. Belajar pinter-pinteran nahwu. Abi pesen ya anak santri, dari berbagai macam cita-cita, niat dan maksud mondok. Mondok tuh ada yang tujuannya bebas, ada yang tujuannya jauh dari orang tua, ada yang tujuannya biar bisa megang uang sendiri, ada yang pengen mandiri, ada yang karena dipaksa sama orang tua, macam-macam. Jadi Abi pesan berbagai macam latar belakang dan cita-cita santri. Apapun niat dan tujuannya mondok, usahakan ngaji nahwunya yang semangat. As-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Sorof itu ibunya ilmu dan nahwu itu ayahnya ilmu. Enggak apa-apa, di masa yang akan datang nggak jadi ulama juga. Cuman penelitian di Serbia, ada seorang ilmuwan yang meneliti bahwa orang yang mempelajari nahwu dan sorof dengan baik maka akan menambahkan kecerdasan. Sebagaimana Imam Al-Kasai pernah mengatakan, man ta'allama nahwa aqala. Barang siapa yang belajar nahwu maka dia akan menjadi pintar, cerdas. Jadi belajar kalau bisa serajin-rajinnya. Karena bagi Abi sendiri, sepanjang perjalanan mencari ilmu dari SD sampai kuliah, pelajaran yang bertahap, sulit, mengembang, bertingkat, gak ada habisnya. Itu cuma nahwu sorof aja. Ya, Abi menganggap ilmu ini ilmu yang paling susah, harus mencari bertahun-tahun. Itu pun belum tentu alim orang jago nahwu sorof. Tapi setelah diperjuangkan, kemudian ngerti, paham, awas jangan males kalau udah ngerti, udah paham.
nanti tuh jadi mempelajari seluruh ilmu jadi gampang. Kayak gini, kayak karet. Nah, karet tuh kecilnya segini. Jadi hanya muat dikasih lereng atau batu. Jadi menahu tuh kayak karet. Coba digini-giniin, sok. Nanti lama kelamaan karet tuh ngembang, bahkan bisa jadi bola pun masuk. Kayak baju tuh awalnya seret, tapi kalau sering ditarik, nanti lama kelamaan jadi. Nah, otak tuh begitu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, an-nahwu yusahhilul fahma wa yazidu fil aqli. Ilmu itu, nahwu itu bisa membuat mudah paham dan bisa membuat akal menjadi cerdas. Ta'allamu al-arabiyyah, belajarlah bahasa Arab alias nahwu shorof. Fa innaha tazidu fil aqli, karena mempelajari bahasa Arab itu akan membuat akal menjadi tumbuh. Sebab dideder terus-terusan, nggak apa-apa, nanti pulang-pulang nggak jadi ulama, nggak jadi kiai, nggak jadi apa sih. Tapi dengan mempelajari nahwu, akal itu akan semakin luas. Nanti akhirnya belajar fisika gampang, belajar matematika gampang, belajar bahasa Inggris gampang, belajar politik gampang, belajar perdagangan gampang, karena akalnya udah cerdas. Kalau akal cerdas tuh belajar apa aja gampang. Lakukan sesuatu yang paling susah, maka sesuatu yang dianggap orang lain susah akan semakin mudah. Ini contoh, kamu ngajar di SMK atau ngajar anak-anak TK. Begitu menjelaskan, siswanya ribut, nggak ada yang mau dengar. Begitu guru masuk, dikerjain. Tapi sabar, telaten. Kelas nih lagi-lagi ribut, warnanya cuman semrawut ke kelas. Cuman kamu bisa sabar, telaten, membuat mereka sampai tunduk, itu kamu bakal bisa ngajar di mana aja itu. Ngajar di santri matolib yang penuh tasmi dan pendengaran, gampang banget. Orang ngajar di tempat yang susah aja saya pernah. Ada orang nyupir mobil, dia bisa sampai Karawang, ya. Maka mungkin kira-kira dia bisa nggak nyupir mobil sampai Sumber? Bisa, dan gampang itu. Karawang aja bisa, apalagi Sumber. Yang tersulitnya saya pernah ngalamin, apalagi yang muda-muda. Kamu belum pernah kan maknani kitab sampai setengah kitab gini, sekitab satu hari. Tapi pernah. Dan tahu, Abi baca kitab segini nih sampai selesai 1,5 jam paling. Apa Peter bukan karena pintar? Dulu ceritanya pernah pasaran di Kaliwungu, pasaran tafsir Jalalain. Dimulai jam 7, selesai jam 12. Abi kira ngajinya itu gampang. Begitu jam 7 sampai jam 8 selesai. Ternyata jam 8 nggak selesai. Sampai jam 9 nggak selesai. Sampai 10 terus nggak selesai sampai jam 12.
besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, sampai kayak pengen pulang. Nggak kejar, mana nih nggak kejar, terus banyak sekali ngaji itu sampai bisa jadi 30 lembar satu bulan hatam. Suatu ketika ngaji jam 7, selesai jam 10. Ngajinya cuma 10 lembar. Ngaji 10 lembar. Abah Solah bilang wallahu a'lam. Tuh kita tuh senang banget. Alhamdulillah, sebentar banget ngajinya. Bisa dibayangkan, jam 7 sampai jam 10 selesai itu dianggap sebentar ngajinya. Kamu ya lama banget segitu. Karena sudah ngelakuin kebiasaan ngaji jam 7 sampai jam 12. Tiba-tiba sekarang jam 7 sampai jam 10. Jadi kalau ingin dilihat hebat, dilihat tegar, dilihat luar biasa, maka lakukan sesuatu yang paling sulit dalam hidup kamu. Maka segala ujian-ujian remeh itu dianggap gak ada apa-apanya. Nah, makanya orang yang belajar nahwu shorof itu rata-rata pinter. Tapi nahwu shorofnya bener pemahaman, rata-rata pinter. Ada yang jadi politikus, DPR, ada yang jadi ini, rata-rata nahwu shorof, bahasa lah. Karena fa'inna tazidu fil aqli, mempelajari nahwu itu akan membuat akal menjadi gampang ya, ternyata belajar matematika gampang ya. Ternyata belajar ini gampang ya. Belajar ini gampang ya, ini gampang. Apalagi belajar ngomong. Gampang. An-nahwu yusahhilul lisan wa yuhadzibul aqla. Belajar nahwu itu akan memperlancar mulut ketika bicara dan mendidik akal. Ada orang belajar nahwu shorof sampai pinter, kemudian akhirnya jadi politikus, dia masuk ke partai. Dia ditanya nahwu shorof lagi udah hilang, tapi dia pernah berjuang untuk nahwu shorof, pernah berjuang. Akalnya pernah dipakai dulu waktu mondok untuk takror, mutolaah, belajar apa, keberkahannya itu masih ada. Meskipun pulang-pulang nggak harus jadi ulama. Man tabahhara fin nahwi faqad tabahhara fi jami'il ulum. Siapa orangnya yang menguasai nahwu, maka dia akan menguasai segala bidang ilmu. Jadi kalau kamu pengen pinter, saya pengen pinter, kuncinya ada di nahwu. Yang pinter bahasa Inggris, nahwu dulu. Pengen pinter bahasa Mandarin, nahwu dulu. Nanti belajar bahasa Inggrisnya. Tapi belajarnya itu akan dianggap gampang, weh. Pengen pinter matematika, belajar nahwu dulu. Jadi nahwu itu selain belajar bahasa, belajar logika aja. Belajar logika. Nah, sebelum ngaji sama Abi nanti semangatnya ditinggiin dulu. Biar ketika ngaji nggak loyo, nggak payah, nggak apa, mondok sih payah. Apalagi ini tempatnya nahwu shorof, mendukung teman-temannya. Ada pernyataan majahilan nas wa makhtalafu illa litarkihim lisan al-arab. Tidaklah seseorang menjadi bodoh dan tidaklah seseorang menjadi berpecah belah kecuali mereka meninggalkan pelajaran bahasa Arab. Jadi orang kalau sudah meninggalkan bahasa Arab itu jadi bodoh dan berselisih, suka debat. Maka kalau pengen pinter, belajar bahasa Arab. Ta'allamul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab. Fa inna fiha salatu khisal.
Adibu auladakum fil lughatil arabiyyah li'anni al-arabiyyah, karena saya orang Arab, wal Qur'ana arabiyyah, Al-Qur'an pakai bahasa Arab, wal lughatu ahlil jannati fil jannati arabiyyah, dan ucapannya ahli surga nanti di surga pakai bahasa Arab. Di surga nggak ada Jawa. Kalau wanar yatakallamun bi lughatihim fid dunya. Ahli nar, ahli neraka itu akan bicara sesuai dengan versi bahasanya masing-masing ketika di dunia. Jadi orang Jawa di surga ngomong, di neraka ngomong Jawa. Orang Sunda di neraka ngomong Sunda. Orang Batak di neraka ngomong Batak. Tapi kalau surga sepakat seluruhnya dari pojok surga sampai kotanya nih, itu ngomongnya bahasa Arab. Di dalam kubur ditanya pakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa yang sia-sia. Nah, untuk mempelajari bahasa Arab, nahwu sorobnya yang pinter dulu. Kalau kamu belum pinter, harus gelisah. Kenapa saya belum pinter juga? Jadi bahan lomba harus nahwu sorob. Jangan ketika belum pinter pasrah gitu loh, jangan. Atau ketika belum pinter nyerah tuh jangan. Sesuatu yang kita inginkan, dia senang apabila kita perjuangkan. Cara berjuang itu ya jangan ngeluh, jangan mundur, jangan nangis, terus saja. Kan begitu sama perempuan. Kamu pernah ngalamin jatuh cinta? Kalau pernah ngalamin jatuh cinta itu, kalau suka sama perempuan, dianya nolak terus-terusan. Samperin lagi, berbagai macam cara. Samperin lagi, ngasih lagi. Deketin orang tuanya, nggak berhasil deketin kakaknya, nggak berhasil deketin pamannya, nggak berhasil kasih martabak, nggak berhasil kasih roti bakar. Nah, ilmu juga digituin. Zaman ketika belum paham, mentok, mundur. Ada Mang Sirot duduk tanya, tetep belum paham juga. Tanya Mas Ozan, belum paham juga. Ada Abi tanya. Sampai betul-betul kau memahami nahwu sorob. Nanti kalau paham tuh jadi seneng. Orang kalau paham tuh semangat. Ini rata-rata anak santri yang ngajinya nggak semangat karena nggak paham. Begitu juga matematika. Kamu matematika kan karena nggak paham. Benci ngelihat guru matematika masuk ke kelas. Ya karena kamu nggak paham. Coba kalau ada guru matematika, kamu dijelasin matematika lalu kamu paham dengan baik, enak ya. Permainan akal tuh permainan yang enak. Daripada main Mobile Legend, daripada main bola, permainan logika tuh paling enak. Cuman kita lihat standar SDM, kemampuan kita berpikir. Kalau kita memahami seluruh ilmu yang disampaikan oleh guru, apalagi nahwu sorob, lalu kita paham, jadi pengen ngaji lagi. Tapi kalau udah nggak paham, males. Jadi malas itu tumbuh dan timbul disebabkan karena kita nggak paham. Tapi kalau kita paham, ilmu itu nyandu, bikin kita pengen lagi, bikin kita pengen lagi. Kalau Balis tadi bilang nanti jam 9 malam ngajinya. Kalau Putri mah, abinya ngajinya di Putra, nanti yang Putri standby online aja. Saya katakan sentral, tapi Ulia nggak usah ikutan gitu. Dari ibtidak sampai wusto nggak usah. Wusto kelas bahrul kan, nggak usah ikutan. Ibtidak aja sama wusto beda apa gitu. Nanti Abi mulai, ya terserah diatur aja waktunya sama pengurus. Kalau bisa jam 9:30, jangan asar. Ngaji nahwu sorob jangan asar. Malamnya jam 9. Jadi waktu takrornya nanti semuanya sentral sama Abi nggak apa-apa. Yang bagus tuh antara malam sama pagi. Ngaji nahwu sorob tuh antara malam sama pagi. Bagus. Terus nggak apa-apa, nggak usah yang syukur-syukur jadi ulama. Tapi lagi melatih ini nih, biar otak kita diperluas.
Makanya kalau di pondok nih, seumuran Mas Ozan sudah ngajar, seumuran Mbak Fitri sudah ngajar. Ini anak-anak SMA nih, kelas 2, kelas 1. Di luar sana mana ada bisa ngajar gitu. Ya karena mereka punya bekal nang musola. Kamu yang SMA atau yang kuliah juga, masa ya bisa ngajar? Nggak bisa ngajar. Mau kuliah mau apa nggak bisa ngajar. Kuncinya ada di nang musola. Mental juga kuncinya ada di nang musola. Ya kalau ilmunya mau kuat, pemahamannya mau kuat, mentalnya mau kuat, yang ngaji nang musola. Ya targetnya nih, umuran sebaru kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 1 udah mulai ngajar. 3 tuh MTS. Ya, kelas 1 udah mulai ngajar. Fahri udah mulai ngajar. Bisa pasti. Zaman SMA masih gelandang-gelandung wifi-an, malu sama dunia begitu. Tangkrang tongkrong musikan apa, kayak mundur tuh jadi orang tuh, nggak maju tuh. Khawatirnya yang ketuanya cuma bisa main catur di pos kamling, ngerepotin orang, bikin gaduh di masyarakat gitu. Ya targetkan kamu kelas 1 SMA, ya SMP, kelas 1 SMA saya udah bisa mulai ngajar, dan ketika memberikan penjelasan tuh enak. Ketika ngasih penjelasan tuh enak, itu kunci keberhasilan dunia tuh begitu. Saya pengen, misal saya pengen hidupnya berhasil bagaimana? Kunci pertamanya, kalau berbicara enak tuh. Luas. Bisa tahu posisi. Nah, cara melatih pembicaraan yang enak itu salah satunya dengan nahwu sorof. Gini nak. Gini ya, pahami baik-baik ya. Orang bicaranya enak tuh nyambung dengan siapapun. Iya kan? Masuk akal nggak? Orang bicaranya enak tuh nyambung dengan siapapun. Nah, karena nyambung dengan siapapun, akhirnya orang-orang tuh ngerasa nyaman. Nanti nyari lagi baru, mana baru, karena nyaman. Coba kalau ngobrol gak nyambung, masa ya dicariin? Orang tuh bisa nyamper lagi, deketin lagi, nelpon lagi, ngechat lagi, butuh lagi tuh karena dia merasa nyambung, nyaman. Wah, abis ngobrol sama orang, kamu tahu orang gila? Ngobrol sama orang gila, nggak ada nyaman-nyamannya, karena nggak nyambung. Nih contoh nih, Fahri kalau ngomong enak, misal ada orang nanya tentang bola ini, kalau saya lebih suka Ronaldo daripada Messi ini. Jadi orang nih akhirnya ngobrol sama Fahri kok nyambung ya, diajak ngobrol bola ya. Kepelet nih, nempel nih. Oke. Yang satu ngobrol politik. Fahri bilang, kalau dulu enak mas, partai nggak banyak, cuma 3. PDI, Golkar, P3. Kan awal mula partai banyak tuh sekitar setelah Orde Baru. Rusak semua kayak gitu. Ya, awal mula Demokrat berdiri tuh di situ, dong sama SBY. Nyambung juga ya, enak juga ngobrolnya. Ketempelan lah gitu. Nah, satu lagi ngobrol tentang ulama-ulama apa lagi? Siapa coba yang kira-kira lahir di masa-masa tabi'ut tabi'in? Imam Hanafi atau Syafi'i atau apa gitu. Tapi dari keempat mazhab itu saya paling cenderung sama Imam Hanafi, karena menurut saya beliau itu relevan, dipakai di setiap zaman tuh relevan. Kalau Imam Syafi'i lebih kepada ketat, kalau Imam Hanafi relevan. Ya enak juga ya ngobrol sama dia. Ngobrol sama tukang bangunan atau ngobrol sama mandor, Pak gimana ini? Pak nggak usah kolomnya, nggak usah besar-besar Pak, udah cukup 15 kali 25 aja Pak. Nah ceker ayamnya sedikit aja nanti ininya. Jadi ngobrol itu nyambung lah. Sama pedagang misalnya,
mas saya bangkrut terus. Jualan apa sih? Jualan ayam bakar. HPP-nya berapa mas? Kalau mau jualan tuh lihat HPP dulu. Baru penjualannya dimurahin aja, jangan sampai kayak yang lain. Nah, cara promosinya begini. Bayangin satu orang, tapi dia bisa membicarakan apa saja. Sehingga orang-orang yang diajak bicara tuh ngerasa ini orang pinter nih, nyambung nih, bisa dimintai pendapat nih. Nyamper. Orang itu adalah pintu rezeki, anak-anak. Coba kamu ngakuin ya, orang itu adalah pintu rezeki. Itu dari mana? Dari Allah. Pelantaranya adalah manusia. Ngerti kan? Kayak kamu hidup nggak punya teman, paling-paling yang nyari kerjaan buat kamu orang tua. Kalau orang tua nggak ada gimana? Cari-cari info kemana? Beda dengan temannya banyak. Nah, cara untuk punya teman banyak itu, di dalam diri kamu itu harus punya harisma. Iya kan? Kalau kamu nggak punya harisma, ya nggak punya teman. Kalau nggak punya teman, rezekinya pasti seret. Pasti seret. Man sarrahu ayun sya'alahu fi rizq fi athari wa yusa'alahu fi rizqih. Kalau rezekinya mau luas, yang banyak-banyak silaturahmi. Ya gimana bisa silaturahmi sama orang, teman aja nggak punya kamu. Kenapa nggak punya teman? Kaku mulutnya, nggak dilatih tuh. Ngobrol sama apa? Diem, banyak ngobrol, kebingungan, nggak bisa punya teman begitu. Di kuburan, di gunung, tengah-tengah jalan tuh pasti ya. Ya kalau punya teman banyak tuh enak. Ini contoh. Abi lagi butuh uang 2 juta. Menurut Abi sih, jam 7 juga udah langsung dapat kan 2 juta. Kenapa demikian? Temennya banyak. Kalau minta kan nggak bagus kan? Paling minjem lah. Minjem dulu di Ozan, nggak ada Abi. Di Bahrul, nggak ada Abi. Di Fahri, nggak ada Abi. 1000 teman, nggak mungkin nggak ada yang nggak ada. Pasti ada. Masa miskin semua punya teman miskin semua? Nggak. Ada aja yang kaya. Atau gini deh, 2 juta nggak usah semuanya serempak Ozan, minta sih 50.000 aja. Iya itu Abi saya. Baru minta 20.000 aja. 50.000 aja. 50.000 untuk sampai 1 juta berapa orang? 20 orang. Iya kan? 20 sejuta apa 100.000. 50 100 ribu. 50 200, 50 300, terus. Cuman 20 orang, butuh 20 orang untuk sampai 1 juta. Untuk sampai 2 juta, butuh 40 orang. Jadi penting nggak punya teman? Penting. Kamu gimana pengen punya modal kalau teman aja nggak punya? Tapi kalau punya teman, nanti dikasih modal. Mau pinter dagangnya apa, tapi nggak punya modal. Nelpon temen yang kaya, yang punya uang. Berapa sih? Ya kalau bisa jangan suka minta-minta, karena itu adalah harga diri. Cuman Abi lagi menceritakan tentang kelebihan punya teman banyak. Ban bocor di Tugu Puntang, ada temen di Tugu Puntang. Ada Mbak Agis, ada Mbak Ang Noval, ada Haji Muslim misalnya. Ada Pasarka. Di Sindang Jawa, di Cengwak ya ada Kang Salman. Di Sindang Jawa ya ada Ang Fahrul, ada Ang Ipul, ada Ang Abdisal ya contoh ya. Di Pondok Paru, banyak lah Pondok Paru itu. Ada Mang Komar, ada Ang Udin, ada yang tukang urutnya itu Mang Jam, ada Dawud, ada anaknya Haji Miskat Pondok Paru. Jadi pengen ban bocor di mana kan? Gitu. Kalau nggak punya teman di Kuningan ya sudah, ban bocor di Kuningan, nggak bawa uang, bensinnya tinggal 2 tetes, mati tengah jalan.
Sehingga manusia itu makhluk sosial, butuh teman. Nah, bagaimana caranya biar punya teman dan temannya banyak? Rubah diri kita menjadi seseorang yang sosialis. Ngerti ya? Introvertnya ilangin. Introvert bahaya. Sosialis. Tapi jangan provokatif. Jadi semua teman pondok tuh udah deket semua. Ini jangan sampai jauh sama teman pondok. Sama teman pondok tuh deket semua. Sejengkel-jengkelnya teman pondok jangan dimusuhin kan. Hati-hati itu. Oh di pondok nggak deket sama Akbar. Tiba-tiba Akbar suatu ketika jadi milioner. Malu sendiri kamu cari kerjaan ke dia, minta uang ke dia, minjem uang ke dia. Jangan sepelein orang. Karena Dim akan jadi dewasa. Egas akan jadi dewasa. Si Aal akan jadi dewasa. Bisa jadi dia lebih unggul daripada kita dalam segi hal. Bisa jadi dia punya rental mobil lah. Dia punya perusahaan. Nah, kalau jengkel sama orang jangan dimusuhin. Ngerti ya? Biarin ya, biarin. Berteman sama dia, datang ke sini, datang ke... Emang kamu di pondok ilmu nggak dapat, ngaji nggak, temen nggak dapat, wes terlalu. Temen minimal bawa. Sepulangnya nyambung main, ya main lah sesekali lah. Main ke sana, main ke sini, main ke situ. Temen banyak sih. Nah, cara kan temennya banyak tapi kamu nggak bisa ngomong juga percuma. Nggak ada daya tarik, ya. Menang udah kayak patung, enggak ya? Dia bisa-bisa lah ngobrol santai, diajak ngobrol, diajak curhat, diajak berdialog, diajak berdiskusi. Lah, macetnya kita dalam bicara itu karena kita tidak mengolah diri. Jadi di umur-umur SMA, di umur-umur kuliah tuh nggak belajar ngajar. Kalau Abi suruh kamu ngajar tuh kamu nurut ngajar, latih diri kamu. Ada selain Ulia yang udah mulai ngajar? Sen? Hah? Ini Bahrul udah mulai ngajar. Ngajar tuh ngebiasain diri ngomong. Gak usah latihan khitobah, gak usah, gak apa-apa. Ngajar di papan tulis, dikit-dikit. Setengah tahun, setahun setengah, 2 tahun, nanti lancar sendiri ngomong. Nah, kalau udah lancar ngomong, enak diajak komunikasi. Kalau diajak komunikasi enak, nanti gampang dapet temen. Temen adalah pintu rezeki. Rezeki dari Gusti Allah pasti. Cuma pelantarannya adalah manusia. Kalau Abi tipe orang yang nggak suka ngandelin teman, kebetulan nggak suka ngandelin teman. Di rumah sakit mitra ya teman banyak. Cuman nggak telepon sini tolong ini tolong tuh. Enggak. Di polisi ada beberapa teman, tapi minta tolong tuh. Malu rasanya. Kalau Mang Arif, Mang Hibat suka mintain tolong. Kalau habis sih tipenya kebetulan begitu. Ya dengan sendirinya tuh rezeki itu adanya. Nah, yang ngamplopin, ngasih uang, ngasih rokok tuh rezeki. Main sih kesini sih, dikasih minum, dikasih makan. Main kesini, sudahlah dikasih makan, dikasih minum, diamplopin. Nah, cara membuka cakrawala itu, menambah wawasan, menambah akal, menambah komunikasi, kamu belajar kuncinya. Nahwu dan sorof. Jangan nggak ada rasa cinta, kejar itu sampai paham. Nahwunya, sorofnya kejar sampai paham, syukur-syukur sampai alfiyah, wawasannya luas. Nah, nanti belajar apa aja tuh gampang. Kursus matematika jadi gampang, kursus bahasa Inggris jadi gampang. Mau kimia jadi gampang. Mau belajar sirah sejarah Rasulullah jadi gampang. Mau belajar akhlak
jadi gampang. Mau belajar tafsir Quran jadi gampang. Mau belajar sosial jadi gampang. Gampang semua tuh, kayak nahwu sorof tuh kuncinya ilmu. Innan nahwa yuhadzibul aqla. Ilmu nahwu itu mendidik akal. Ya. Ma jahilan nas walakhtalafu illa litarkihim lisanal arab. Tidaklah manusia menjadi bodoh dan tidaklah menjadi manusia menjadi berselisih kecuali mereka meninggalkan bahasa Arab. Nah, nanti diatur ya waktunya ya. Ya kalau mau pagi nggak apa-apa. Barangkali pengen seger-seger pagi ya, di rosah pertamanya berarti dihilangin, atau jam 8 takror sih tetap, atau pengganti takror aja. Mau syaratnya, nah sorobnya sudah hafal, tasrifannya yang kedua sudah hafal i'rab. Nanti Mbak Putri dari sana cukup ini aja, online. Jadi Abi lagi pengen ngebidik santri putra sebentar. Terus fastabiqul khairat. Kalau ada teman yang kelihatannya lebih pintar, jangan terima kamu. Abi punya sifat begitu di pondok. Ada teman lebih pintar, nggak terima. Harus saya, bukan benci ya, ghibtoh namanya. Harus saya kejar, harus saya lampaui nih orang. Ya dari yang paling bodoh, bahkan belajarnya ke beliau. Akhirnya beliau yang tanya-tanya belakangan maksudnya. Oh dulu tuh, ini orang pinter banget sih. Pernah begitu kan? Pinter banget sih orang. Ih luar biasa. Pengen deh kayak dia. Belajarnya sama beliau lah. Bukan berarti nguntap sama guru Abi ya. Ini Imam Syafi'i, Imam Malik tuh begitu. Belajar, ya kadang ketemu kadang enggak. Belajar. Nah, kelas 4 mulai rada setara. Ilmunya rada setara. Tapi belum. Kelas 5, kelas 6 sudah ngepas kelas 6. Saya harus ngelampaui nih orang. Jangan. Saya nggak, tapi dia orangnya nggak terima kalau dipinterin waktu di pondok. Ada orang suka angkat tangan, suka seminar, pinter ngomong tuh. Harus kalah nih orang. Tapi bukan benci. Kalau masalah harta, salah. Tapi kalau masalah kecerdasan dan kepintaran, nanti nggak bisa terima. Harus disikut, salahin gitu. Tapi kesampaian, ya hikmah habis juara, diurbas habis juara, munakosah habis juara, khitobah habis juara. Ambisi dari awal, cek sampai kalau gus-gusnya kalau bisa tak kalahin. Gitu. Bukan berarti su'ul adab ya, tak kalahin ilmunya. Nah orang itu tuh yang pernah Abi nadarin kalahin, akhirnya banyak nanya akhirnya, Bus hari gini, Bus. Saya pulang, ya kadang-kadang kalau nanya agama akhirnya ke Abi. Kalau beliau ya ada murid, cuman murid-muridnya maghriban aja sama Isya. Santi kalong maghriban Isya. Jadi kalau nak Bus hari kawinan lah kawali juga mau oleh dah. Ya Abi jawab sebisanya. Bus hari cuman ngakuin dia dulu di pondok alim pinter. Dan Abi belajar gitu. Guru Abi lah gitu. Guru banget. Cuman Abi punya ambisi. Jadi kamu pengen ngelakuin sesuatu, ambisinya gedein dulu, nah jangan bulah urip ya keder. Cita-cita kamu apa? Yang bulah. Yang cita-cita bola, bebal, angel ya. Kecuali kamu orang Argentina gitu. Mau main bola nggak usah sebisa-bisanya main bola. Tapi nggak boleh mati bola tuh. Zaman waktu. Wallahu a'lam.